dari Cina, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awali segala sesuatu dengan senyuman, teman-teman. Eh, Tadi pesawat tadi pengalaman banyak, pengalaman ini terjadi pada saya waktu saya di Gunung Lawu, teman-teman. Kayaknya kalau cerita Gunung Lawu ini nggak ada habisnya ya. Banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi di sana. Makanya mungkin kalau diceritakan tuh nggak ada habisnya, teman-teman. Jadi ceritanya itu saya terjadi di pos 4 via Candi Ceto, teman-teman. Nah, pas di pos 4 ini saya melihat ada orang hajatan, ramai sekali hajatannya. Terus di situ saya dipersilahkan masuk, terus jamuan makan di situ banyak sekali, dan orang-orangnya itu tidak ada anak kecilnya, teman-teman, seperti yang saya alami di pasar setan itu. Jadi tidak ada anak kecilnya. Setelah itu saya masuk ke perhelatan itu, ke jamuan itu, saya makan di situ. Tiba-tiba saya disamperin oleh seorang bapak-bapak, bilang, kamu jangan kowe iki aja ning kene suwe-suwe, kayak ndang metu gitu, kayak ayo cepet keluar gitu. Mau tahu ceritanya, teman-teman, ya, kelanjutannya? Oke, kita awali dulu cerita ini dengan bismillah ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, yang masih melimpahkan rahmatnya kepada saya, sehingga sampai detik ini saya masih diberi kesehatan untuk bercerita kepada teman-teman semua. Jadi pengalaman gaib yang saya alami ini terjadi dan saya alami waktu saya mendaki Lawu via Candi Ceto, teman-teman. Jadi kalau via Candi Ceto ini memang jalur yang penuh dengan hal mistis. Percaya tidak percaya bahwasanya yang gaib itu ada, terserah kita mau menyikapinya gimana. Tapi yang jelas hal gaib itu ada dan berdampingan dengan kita, teman-teman. Kita tidak bisa ibarat kata itu apa ya namanya, tidak bisa membantah bahwasanya hal gaib itu tidak ada. Mungkin hanya beberapa orang yang mengalaminya, tetapi saya sendiri mengalami hal ini. Jadi ceritanya begini. Waktu itu saya mendaki ke Ceto bertiga, ke Gunung Lawu via Ceto bertiga. Jadi sebenarnya ya biasa saya mendaki karena ritual, teman-teman. Saya jadi tidak ada, dan saya pun mendaki itu nggak seneng banyak orang. Jadi waktu di Candi Ceto biasa kita ngobrol dulu sama Mas Win sama ya keluarga di Ceto itu kan sudah pada kenal sama saya, yang di warung-warung itu udah kenal sama saya, ngobrol. Setelah menjelang agak siang, kita jam 9:30 kita berangkat ke atas. Kita berhenti dulu di Candi Ketek. Ya biasa saya assalamualaikum kula nuwun di Candi Ketek itu, meditasi sebentar di situ, terus baca wirid, baca doa. Saya mohon petunjuk bahwasanya saya ingin melakukan ziarah di pos 4. Memang tujuan kita hanya sampai pos 4, kita nggak ada tujuan untuk naik, teman-teman. Nah di situ sesalah sampai di Candi Ketek udah selesai, kita sempatkan dulu mandi di sendang yang di atasnya Candi Ketek, teman-teman. Candi Ketek. Terus di situ kita berhenti sebentar, kita ngobrol sambil makan jajan yang dari bawah.
kita makan, kita ngobrol di situ sambil nunggu yang mandi kan gantian saya dan 2 teman saya ini gantian teman-teman. Setelah selesai mandi, kita lanjutkan perjalanan, ketemu dengan beberapa pendaki. Ditanya, mau mendaki Mbak? Iya. Kok nggak bawa perlengkapan? Enggak, kita cuman nggak sampai atas, cuman sampai di pos 4 aja terus turun. Oh ya udah. Biasa kalau pendakian bawa tasnya gede-gede, bawa tas ransel. Kalau kita enggak, emang nggak ada tujuan untuk ke atas ya, kita jadi ritual di situ terus pulang. Nah, terus setelah itu sampai di pos 2, kita berhenti lagi di pos 2 berhenti lagi, terus itu teman-teman biasa istirahat dulu, ngumpulin tenaga. Pokoknya kita sering berhentinya dari pos ke pos itu, kita sering berhenti. Jadi setelah berhenti di pos 2, melanjutkan perjalanan lagi, menjelang pos 3 ini kan pohon udah mulai rimbun ya teman-teman, udah mulai rimbun, mulai kanan kiri udah mulai ada lekukan jurangan, jadi kita berhati-hati di situ. Nah di sini teman-teman itu sudah mulai terjadi keanehan. Ada teman saya tuh dengar suara gue rasah melu mandek, kamu nggak usah ikut, berhenti aja di sini, nggak usah ikut kan gitu. Terus setelah itu tadi mau teman-teman skip dulu ya, saya mau ada telepon. Nah, jadi sesampainya dari pos 2 ke pos 3 itu alhamdulillahnya, walaupun kanan kiri itu jalan setapak tapi emang terjal sih teman-teman, terjal. Terus banyak pohon-pohon akasia, jadi banyak pohon yang besar-besar teman-teman. Jadi teman saya ini ada sekelebatan itu kayak orang lewat gitu. Teman saya ini juga orang pintar juga, jadi sekelebatan tuh lewat kayak gitu. Nah sampai di pos 3 kita berhenti lagi nih, karena teman saya tuh merasa katanya, wah ini kayaknya kita ada yang ngikutin nih. Oh iya, apa? Ada yang ngikutin nih. Ngikutin apa? Ada kayaknya udah. Ya, ikutin sama bayangan, saya bilang gitu, bercanda lah, bercanda. Mau kemana sih? Bercanda. Terus nanti. akhirnya berjalan lagi. Itu suara musik itu udah mulai terdengar teman-teman. Jadi udah mulai terdengar suara alunan kayak musik orang hajatan tuh, campur sarinan tuh. Iya, terus nah kita kan menujunya pos 4 yang ke Pengge ya teman-teman. Jadi di situ kan banyak hutan pinus ya, Nah sampai di situ tuh di perjalanan tuh ada orang hajatan teman-teman, ada orang hajatan. Terus mikirnya teman saya itu, wah ini bener nih, kita kayaknya diikutin gitu. Ya udah sih biarin, mereka juga yang penting nggak ganggu, kita juga nggak ganggu kan gitu. Nah kita udah sampai di situ tuh udah sore teman-teman, akhirnya kita kan udah sampai di pos Pengge ya, pos Pengge itu pos 4. Kita sampai di situ, kita emang istirahat di situ teman, kita emang hanya ritual di situ. Terus kan turun pada akhirnya kita kan bawa kembang, bawa hiu, bawa ya kemenyan Jawa kayak gitu. Saya di situ tuh
bukan masuk untuk apa-apa. Saya memang kalau di laut itu, kalau di Cemoro Sewu, lewat Cemoro Sewu atau Cemoro karena memang jarang sampai puncak, begitu juga kalau di Candi Cetok. Nah pada akhirnya di situ tuh suara gamelan tuh makin terdengar, makin kayak ada orang terlalu rame itu loh teman-teman. Nah ketika saya membuka mata di dalam itu, saya udah masuk ke dalam orang hajatan itu teman-teman. Ada orang hajatan rame banget, hajatan rame, banyak orang. Tapi ya sama kayak di pasar setan yang saya ceritakan itu, di situ tuh nggak ada anak kecilnya, nggak ada anak kecil, jadi dewasa ke atas gitu teman-teman. Nah di situ itu saya makan seperti biasa orang dijamu makan ya, saya makan terus ada bapak-bapak tuh nyamper saya begini, mau kemana om? Mau kemana? Ya udah pos. Kamu kalau di sini jangan lama-lama, kata. Jangan lama-lama, cepat pulang. Ya udah. Waalaikumsalam om. Interaksi teman-teman. Bodoh amat. Jadi itu saling bapak itu mengingatkan saya jangan lama-lama di sini kayak nang Bali, kamu harus balik. Nah terus saya bilang ini hajatan apa mbah? Oh ya kan kamu udah tahu kalau di sini tempatnya orang punya hajat yang bawa rekso sini. Lawang kamu tuh diikutin sama yang bawa rekso, masa nggak tahu? Iya mbah saya tahu kan, maksud saya biar saya lebih jelas lagi mbah. Enggak, orang kamu yang ngomong udah yang bawa rekso sini ngapain mau cari tahu. Itu temenmu tuh yang satu yang badannya kurus, yang badannya kurus tuh suruh balikin batunya. Batu dari mana mbah? Oh, watu saka ngisor, batu dari bawah. Oh nggih mbah, kok nek ra dibalekke ndak mati gitu. Terus saya bilang nggih mbah. Nah terus mbahnya ini bilang begini, lah kok kowe iki aneh gimana mbah? Lah kok kowe kok nek mrene lho Karim mrene ngopo dadak kenapa kamu harus capek-capek kesini? Maksudnya harus berjalan kaki gitu. Nggih mbah, saya napak tilas mbah, saya pengen yo wis kayak nang Bali ngono, ojo kesuwen gitu. Jangan cepet balik, nggak usah lama-lama, kata mbahnya tuh begitu. Nah setelah selesai saya meditasi teman-teman, saya buka mata itu udah mulai agak gelap ya, udah agak sore lah, hampir jam 6. Saya bilang sama teman saya nih, terus mas kamu bawa batu apaan? Enggak, batu apaan sih mbak? Oh kamu bawa batu apaan? Mau balikin enggak? Iya tadi saya ngambil itunya, disendang di atasnya Candi Geda itu kan ada ini teman-teman, ada kayak patung mulut itu loh, mulut kodok apa itu loh. Punya patungnya itu, dia ngambil batunya di situ, dia potel, dia ambil. Nah, lah kok tanganmu itu lo cengkre, kalau cengkre itu orang jatuh bilang panjang tangan. Udah nanti balikin. Oh iya bang, kok sampean tahu? Ya tahu lah, orang yang mau saya sing bawa rekso sini kok kamu macem-macem aja. Ya bang, akhirnya kita turun nih teman-teman. Turun tuh masih nyaman nih teman-teman, masih nyaman, masih enak ya perjalanan.
Nah, begitu sampai di pos 2 yang di Brakseng itu teman-teman, itu udah nggak kondusif. Sumpah demi Allah, saya seumur-umur tahu tuh ya, Masya Allah. Itu teman-teman, kuntilanak, namanya kuntilanak tuh kan biasanya dengan wajah pucat biasa ya. Itu enggak teman-teman, penuh dengan suara sampai mama nih kemaluannya nih berdarah semua, berdarah semua. Sampai merinding teman. Jadi di situ tuh saya udah astagfirullahaladzim, ini di pos 2 loh teman-teman, udah pos 2 bukannya di pos 3 atau pos 4 tadi. Ini udah di pos 2 nih, hampir sekitar jam, kita kan tuh hampir jam 8-an malam tuh, jam 8 malam tuh, jam 7 lebih, pokoknya hampir jam 8 lah saya ingetnya. Di situ tuh kita ditunjukin satu kuntilanak, wajahnya tuh berdarah, penuh darah, terus ini kemaluannya itu berdarah semua. Terus apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Saya langsung nyebut gitu. Kuntilanaknya tuh gini teman-teman, ayo melu aku, ayo melu ikut saya kayak gitu. Nah saya bilang, aduh, ini gimana loh? Nggak dilihat, kelihatan. Kita pura-pura nggak ngelihat, dia udah ngelihat kita kan gitu. Nah teman saya ini, yang namanya Mas Rian ini, dia udahlah jalanlah, Bismillah, jangan lupa nyebut. Nah ini kuntilanak tuh selalu bilang gini, udah nggak usah turun, di sini aja, nemenin saya, ayo nemenin saya gitu. Kuntilanaknya bicara seperti itu teman-teman. Antara takut dan tuh ya ngap, karena kita tuh nggak tahu kenapa tuh udara jadi panas. Memang kalau ada makhluk gaib yang mencoba mendekati kita, itu biasanya udara akan menjadi semakin panas di sekeliling kita teman-teman. Jadi dia tuh nih, Sri, ayo rasa medun ngancane aku ning kene, ayo kuwi kancamu tinggalen, temenmu tuh tinggal aja Sri, ayo Sri. Masya Allah, saya bilang, ya ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Saya nyebut teman-teman, saya nyebut istighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan sampai saya kalah sama itu. Nah tiba di akhir, kita tiba di sendang Candi Ketek tadi, yang di atas Candi Ketek itu kan ada sendang. Saya bakar hiu di situ, teman saya bakar kemenyan Jawa, kita meditasi di situ, kita memohonkan maaf bahwasanya kesalahan teman saya telah mengambil barang dari situ teman-teman. Akhirnya barang itu dikembalikan karena kita sudah merasa aman. Berasa itu kita akhirnya turun ke Candi Cetho, ketemu lagi sama Mas Win dan teman-temannya, sampai di Candi Cetho. Saya ceritain nih sama Mas Win bilang, oh iya Mbak, emang kalau di sana itu emang yang cewek itu emang suka ganggu sih. Orang kita kadang kalau buka jalur terabas suka diganggu. Untung Mbak Sri ada yang ngomong gitu. Iya sih Mas, ngeri Mas, gak apa-apa Mbak. Nah pada akhirnya kita sampai di situ teman-teman, kembali lagi ke Candi Cetho. Nah pulang dari situ saya mendapat kabar, teman saya yang ngambil barang itu tadi itu jatuh kecelakaan dan meninggal. Entah itu asal sebab dia ngambil dari batu itu tadi atau bukan, tapi yang jelas dari awal sudah saya kasih tahu bahwasanya jangan pernah mengambil apapun, jangan pernah bertingkah selengean dimanapun kita berada, karena dimanapun kita berada di situ ada makhluk lain yang bersemayam gitu teman-teman. Akhirnya setelah kecelakaan itu
saya beberapa bulan kemudian tidak pernah ke Candi Cedok, ke Gunung Lawu. Jadi saya di rumah, dan hikmah dari ini adalah kalau bukan barang kita jangan kita ambil, karena kita tidak tahu itu kepunyaan siapa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.